Pemprov Gorontalo gelar buka puasa bersama pererat tali silaturahmi. Penjagob jadi Ketua GTD Bisnis dan HAM Gorontalo. Ranperda RPJPD 2025 hingga 2045 Provinsi Gorontalo ditetapkan. KPK Republik Indonesia soroti 3 fokus ke Pemprov Gorontalo. Dinas PPPA laksanakan penandatanganan Fakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Mila Atiki, bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Guna mempererat tali silaturahmi antara pejabat dan pegawai, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar buka puasa bersama bertempat di Rujak Gubernur Gorontalo Minggu 24 Maret 2024. Buka puasa bersama yang dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya ini turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Bupati dan Wali Kota. Guna mempererat tali silaturahim di antara pejabat dan pegawai, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar buka puasa bersama di Rumah Jabatan Gubernur Minggu 24 Maret 2024. Buka puasa yang dihadiri penjabat Gubernur Ismail Pakaya turut mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta para bupati dan wali kota. Nampak hadir pada kegiatan tersebut Sekda Prof. Sofyan Ibrahim dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Totok Sulistiono. Ada juga Bupati Pohuwato Saiful Buinga, Penjabub Boalemo Sherman Moridu, serta Penjabub Gorontalo Utara Sila Botutihe. Penjagob Ismail menyampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat Gorontalo yang dinilai banyak berkontribusi terhadap kinerjanya selama 11 bulan menjabat. Terlebih dalam hal menyukseskan pemilu 2024 kemarin. Kedua, Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, kepada para bupati, Pak Wali Kota, atas kerjasama yang telah dibangun selama ini, sehingga mampu menciptakan kondisi yang aman, lancar, tidak hanya di pelaksanaan pemilu, tetapi juga sampai dengan hari ini pada saat masyarakat Gorontalo mayoritas sedang melaksanakan ibadah puasa. Buka puasa bersama itu menghadirkan anak-anak panti asuhan, kaum duafa dan para mu'alaf. Penjagob juga menyerahkan santunan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Hidayatullah, Mo'o Salamati, dan Darul Mubin. Ada juga LKSA Siratal Ummah dan Al-Marhamah. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dilantik sebagai Ketua Gugus Tugas Daerah, Bisnis, dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo tahun 2023. Pengukuhan ini dilakukan oleh Dirjen Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dahana Putra bertempat di Ballroom Hotel Grand Key Kota Gorontalo Selasa 26 Maret 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dilantik menjadi Ketua Gugus Tugas Daerah atau GTD, Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo tahun 2023. Pengukuhan dilakukan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dahana Putra,
Berdasarkan surat keputusan Gubernur Gorontalo nomor 441/35/angka Romawi 11/2023 Selasa 26 Maret 2024 di Ballroom Hotel Grand Key Kota Gorontalo. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Pegar Butar-Butar menjelaskan, GTD Bisnis dan HAM ini telah dibentuk pada tanggal 21 November 2023 dengan keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo, di mana dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua adalah Gubernur selaku Ketua Pemerintahan Daerah Provinsi dan Sekretaris dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Pegar yang belum lama ini dipindah tugaskan di Provinsi Gorontalo menambahkan, pelaksanaan kegiatan GTD Bisnis dan HAM merupakan langkah dan upaya progresif untuk mendorong sektor bisnis yang turut menerapkan standar hak asasi manusia dalam operasional bisnisnya. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Gorontalo, terdapat 27 perusahaan dari berbagai sektor dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 5.512 orang. Selain penjagup, ada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo selaku Wakil Ketua Gugus Tugas. Sekretaris dipercayakan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Gorontalo. Selanjutnya untuk kelompok kerja terbagi menjadi 3, yang masing-masing diketuai pimpinan OPD dan Kepala Divisi Kemenkumham Wilayah Gorontalo dengan beranggotakan 5 orang setiap kelompok. Nama dan tugas HAM. Jadi karena tidak ada yang diberi tugas secara khusus untuk menangani HAM, maka saya minta agar kami bersama jajaran untuk terus mengingatkan pemerintah daerah. Saya dikukuhkan hari dari masa tugas saya kan terbatas. Sedikit lagi pulang ke Jakarta, Pak Dirjen. Yang setelah itu tidak tahu siapa lagi. Tapi kalau teman-teman dari Kanwil selalu mengingatkan terhadap tugas-tugas ini, maka saya yakin pelaksanaan tugas fungsi gugus tugas ini bisa terlaksana dengan baik. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyoroti 3 hal ke pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tahun 2024. Di antaranya peningkatan nilai MCP, SPI, dan penyelamatan aset. Hal ini diungkapkan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia Wilayah 2 Andi Permana saat audiensi dengan jajaran Pemprov Gorontalo pada Selasa 25 Maret 2024 di Gubernuran Gorontalo. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyoroti 3 fokus ke pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tahun 2024, antara lain peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention atau MCP, survei penilaian integritas, SPI, dan penyelamatan aset. Hal ini diungkapkan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia Wilayah 2 Andi Purwana saat audiensi bersama jajaran Pemprov di Ruang Huyula Gubernuran Gorontalo, Senin 25 Maret 2024. Evaluasi MCP Pemprov Gorontalo sendiri mengalami penurunan di tahun 2023, yakni 81 poin, dibanding tahun 2022, 82,63 poin. Sama halnya dengan SPI, dengan melihat survei masyarakat terhadap tata kelola pelayanan publik, yakni berada pada angka 76,05 di tahun 2022 dan turun menjadi 70,78 di tahun 2023. Terkait penyelamatan aset, KPK mendorong agar 483 aset yang belum bersertifikat di Gorontalo segera disertifikasi agar tidak terjadi gugatan tiba-tiba yang merugikan keuangan negara.
Diketahui Provinsi Gorontalo memiliki 655 aset dengan jumlah aset yang bersertifikat baru berjumlah 172. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menginstruksikan seluruh OPD dapat menindaklanjuti keseluruhan koreksi KPK, terutama 3 fokus yang telah disampaikan. Terkait penyelamatan aset, ia pun mengutarakan semenjak menjabat sebagai pejabat gubernur telah meniadakan pengadaan tanah karena beberapa tanah bermasalah sebelumnya. Hal ini juga untuk meminimalisir kerugian lebih besar pada keuangan daerah. Secara nasional, penurunan MCP salah satunya disebabkan karena indikator yang lebih sulit di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Sedangkan penurunan SPI disebabkan pendapat internal masyarakat terhadap pelayanan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 hingga 2045. Penetapan Ranperda di luar Propemperda tahun 2024 ini berlangsung pada rapat paripurna ke-131 bertempat di Aula DPRD Senin 25 Maret 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo memberikan 12 rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo tahun 2023. Rekomendasi tersebut disampaikan pada rapat paripurna ke-138 di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo Senin 25 Maret 2024. 12 rekomendasi tersebut terdiri dari penanganan permasalahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia atau SIPD RI, peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak mineral bukan logam, pembentukan panitia khusus untuk penyelesaian permasalahan aset, stimulus dan kebijakan anggaran untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemekaran dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan pemukiman. Selanjutnya ada pula rekomendasi tentang konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran proses hukum dalam permasalahan Comment Center, proyek Jalan Iluta Pilolodaa, Kanal Tanggidaa, pendidikan, lingkungan hidup, serta pengembangan potensi pariwisata Pantai Minanga. Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo pada setiap jangka waktu 5 tahunan. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Garing DPRD garing angka Romawi 3 garing 2024 tertanggal 25 Maret 2024. Rekomendasi tersebut diserahkan oleh Ketua DPRD Paris R.A. Yusuf kepada penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar penandatanganan Fakta Integritas tentang pencegahan perkawinan anak yang berlangsung di Hotel Grand Key Kota Gorontalo, Jumat 22 Maret 2024. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak
di Ballroom Grand Key Hotel Kota Gorontalo pada Jumat 22 Maret 2024. Penandatanganan yang disaksikan penjabat Gubernur Ismail Pakaya ini dirangkaikan dengan bimbingan teknis penguatan layanan pemenuhan hak anak lingkup Pemprov. Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA Republik Indonesia, Rohika Kurniadi Sari, dalam sambutannya mengungkapkan situasi Gorontalo saat ini yang masih cukup tinggi atas kasus pernikahan dini anak memerlukan strategi jitu untuk menanganinya. Pihaknya menilai bahwa penandatanganan ini memiliki peran yang penting untuk keadaan saat ini. Di tempat yang sama, pencakup Ismail Pakaya berharap melalui penandatanganan Fakta Integritas akan terbangun komitmen semua pihak dalam mengambil langkah pencegahan serta tindakan preventif lainnya. Penandatanganan tersebut diawali oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sofyan Ibrahim, diikuti PLT Kepala Bapeda Budianto Sidiki, Kadis PPPA Yana Yanti Suleman, Kadis Pendidikan Rusli Wenusi, dan Kadis Kesehatan Anang Otolua. Selanjutnya Kanwil Kementerian Agama, Pengadilan Tinggi, Dewan Masjid, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Gorontalo. Dapat saya sampaikan semoga dua hal yang saya sampaikan ini. Yang pertama, pencegahan perkawinan anak bisa kita lakukan. Kemudian juga pelayanan pemerintah, pelayanan keluarga terhadap hak anak di Provinsi Gorontalo ini bisa ditingkatkan.